Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ilmu Pemerintahan, selamat pagi, selamat datang pada podcast Ilmu Pemerintahan UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Bersama saya Rizky Utami selama 30 menit ke depan. Pada kali ini kita akan menyentuh topik pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu potensi money politik pada Pilkada tahun 2024 yang akan dikupas tuntas bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir pada pagi hari ini, yaitu Bapak Yasril STHI M.Apel selaku anggota Bawaslu 2018-2023 serta Direktur Eksekutif Crown Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Tentunya money politik ini adalah kata yang tidak asing kita dengar, yang adalah merupakan ancaman demokrasi karena menggantikan hak suara rakyat dengan berbentuk uang ya Pak ya? Ya, boleh. Mungkin langsung saja, mungkin cerita sedikit Bapak tentang pengalamannya terlebih dahulu selama menjadi Bawaslu, anggota Bawaslu tahun 2018-2023. Ya, terima kasih Sobat Ilmu Pemerintahan dimanapun berada. Tentu saya mengawali diskusi kita pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman dari Ilmu Pemerintahan UIN Jambi. Tema atau topik diskusi kita hari ini tentu sangat relevan ya di saat tahapan Pilkada 2024 secara serentak di Indonesia dan tentu juga di Jambi. Kalau kita bicara politik uang, tentu ini tema yang sangat menarik ya, apalagi hari ini kita tahu bagaimana kondisi pemilu demokrasi kita hari ini. Tapi sebelum tadi saya ingin menjawab tadi yang pertama terkait dengan pengalaman saya ya dulu di Bawaslu. Saya ini anggota Bawaslu Mall Jambi periode 2023. Tapi sebelumnya ketika ad hoc saya sudah pernah juga 2016 dulu ya, 2017. Nah, kalau bicara pengalaman tentu kita sudah banyak ya pengalaman kita di pilkada, pemilu ya kan, terkait dengan praktek-praktek politik uang ini memang justru kita anggap sebagai suatu kejahatan dalam demokrasi yang tentunya harus menjadi perhatian kita semua, karena tentu akan mencederai demokrasi dan mencederai pemilu ataupun pilkada itu sendiri. Nah, untuk politik uang ini sendiri Pak, apa saja sih bentuk dari politik uang yang masuk dalam kategori politik uang ini Pak? Ya, kalau kita bicara bentuk-bentuk politik uang, tentu kita tidak terlepas bagaimana kita merujuk ke regulasi ya. Kalau kita lihat di Undang-Undang 10 tahun 2016 itu tentang pilkada, maka regulasi yang mengatur itu tentu secara eksplisit disebutkan larangan terhadap politik uang itu adalah larangan memberikan berjanji atau memberikan uang ataupun materi lainnya ya kan, untuk mempengaruhi pemilih maupun penyelenggara untuk mendapatkan suara dalam hal itu ya kan. Nah, tentu bentuk-bentuk ini bisa dalam bentuk pemberian uang memang ya kan, secara langsung maupun tidak langsung, juga bisa dalam bentuk barang ya atau dalam bentuk jasa misalnya. Nah, itu bagian dari bentuk-bentuk dari politik uang ya kan, ataupun dalam bentuk janji ya kan. Nah, itu jadi memang kalau kita bicara pilkada maupun pemilu, itu soal politik uang ini memang bagian dari tindak pidana pemilu ya, atau tindak pidana pemilihan ya kan. Nah, jadi tentu pelanggaran-pelanggaran itu justru harus merujuk kepada pasal-pasal yang sudah termaktub di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada ya kan. Nah, jadi kalau selama pasal-pasalnya itu tidak ketemu misalnya terkait dengan tindakan yang dilakukan peserta pemilu atau peserta pemilihan ataupun penyelenggara, maka dia sulit untuk dikenakan sanksi dalam pasal tindak pidana itu sendiri ya kan. Nah, itu jadi secara secara umum ya, kalau perbuatan tindak pidana politik uang itu sendiri sebetulnya memang sulit dalam pembuktian ya kan, walaupun memang kalau kita sering dengan
di masyarakat itu politik uang ini ibarat, mohon maaf, seperti orang buang angin, ya kan. Jadi baunya kemana-mana, tapi wujudnya sulit untuk Tidak ada, ya, Pak. dilihat, ya kan. Itu ya kan. Jadi ini problem kita sebetulnya bagi penyelenggara juga yang bertugas untuk menindak tindak pidana politik uang ini. Memang satu sisi kesulitannya di situ. Kalau kita bicara soal pembuktian dan penindakan, ya kan, itu. Untuk dari segi barang sendiri, Pak, kan tadi sudah Bapak jelaskan bahwa money politik ini tidak hanya terfokus pada uang saja, ada juga melainkan berbentuk barang. Nah, untuk barang ini apakah ada nominalnya, Pak? Baru bisa dikatakan bahwa ini merupakan tindakan money politik. Ya, sebetulnya kalau kita bicara politik uang merujuk ke regulasi, lagi-lagi kita tidak bisa lepas dari aturan, ya kan. Apapun bentuknya, sepanjang dia bukan bagian dari bahan kampanye, ya. Jadi kan ada bahan kampanye diantaranya misalnya penutup kepala misalnya, ya, atau alat makan, alat tulis, ya kan, atau dalam bentuk stiker, kalender misalnya kan. Nah, kalau dia ada 12 itu seingat saya. Nah, di luar itu kemudian diberikan kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih, ya kan, tentu itu disebut sebagai money politik. Dalam bentuk barang maupun jasa maupun dalam bentuk uang sekalipun, ya kan. Jadi nominalnya pun sebetulnya berapapun, ya kan, kalau dia di luar bahan kampanye yang diberikan, karena bahan kampanye kalau diberikan oleh peserta pemilu pilkada itu boleh, ya kan, tapi di luar bahan kampanye maka itu bisa masuk nanti ke indikasi politik uangnya. Nah, berapapun bentuk harganya, ya kan, apapun itu, ya, Pak. Ya, apapun, yang penting dia di luar bahan kampanye. Misalnya sembako misalnya, itu kan bukan bahan kampanye, ya kan. Nah, sembako, kemudian misalnya dalam bentuk bantuan misalnya ke rumah ibadah misalnya, nah, atau dalam bentuk yang lain di luar bahan kampanye tadi, maka itu disebut sebagai politik uang. Nilainya ya seberapapun, ya kan, itu. Nah, kita tadi sudah berbicara tentang berbagai macam bentuk dari politik uang ini, ya, Pak. Terus selanjutnya itu seberapa bahaya, Pak, politik uang ini terhadap sistem dan masa demokrasi, Pak? Ya, tentu saya sampaikan tadi di awal. Jadi praktik-praktik politik uang ini memang sebuah kejahatan demokrasi, ya. Jadi demokrasi kita hari ini itu dianggap oleh sebagian kalangan demokrasi kita belum sehat, ya. Salah satu indikasinya itu soal maraknya atau masifnya tindakan politik uang ini oleh sebagian oknum dalam peserta pemilu, ya kan, baik ataupun pilkada. Nah, hari ini kita pilkada 2024 serentak ini, sebagaimana pilkada-pilkada sebelumnya, memang praktik-praktik politik uang ini sangat mengancam, ya. Jadi bagaimana kita bisa melangsungkan atau membangun demokrasi yang sehat, ya, yang jujur dan adil, kalau proses-proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri melalui praktik-praktik kejahatan politik uang ini masih berlangsung, masih marak, ya kan. Nah, oleh karena itu tentu kita sangat sangat perhatian betul terhadap keberlangsungan demokrasi kita hari ini dengan meminimalisir, kalaupun susah memang. Jadi sebagian menilai itu untuk menghilangkan secara keseluruhan praktik-praktik politik uang ini memang tidak mudah, ya kan. Jadi sulit kita untuk memang memberangus lah, kira-kira begitu, praktik-praktik politik uang ini, karena dia bagian semacam kalau saya nilai itu semacam lingkaran setan, ya. Jadi dari awal sampai ke ujungnya itu berkaitan semua, karena bicara politik uang ini bicara proses rekrutmen dari partai politik, ya, calon-calon pemimpin yang direkrut oleh partai politik, ya kan, karena kan partai politik yang merekrut calon-calon pemimpin di pilkada maupun pemilu, ya kan. Kemudian kita masuk ke misalnya soal bagaimana hubungannya dengan birokrasi, kemudian nanti modal dari kampanye dari calon dan lain sebagainya. Nah, berkaitan lagi ke situ sampai ke soal proyek bisnis, ya kan. Nah, itu berkelindan soal hubungan relasi antara politisi, kemudian bisnis, proyek, ya kan. Karena kita tahu partai politik hari ini, kalau calon-calon kandidat ini kalau mau mendapatkan perahu, itu kan harus
rahasia umum lah ya, kita sudah tahu, masyarakat publik juga sudah tahu, itu kalau tidak punya modal besar ya untuk membeli partai, ya kan, susah untuk mendapatkan partai, kan begitu. Belum lagi kos politik soal bagaimana berkampanye ya, karena kampanye itu bukan soal soal kita bagaimana kita bisa menyampaikan visi misi itu ketemu dengan masyarakat, ya kan? Nah, itu semuanya butuh kos politik yang besar, ya kan? Nah, jadi itu saya kira berkaitan dengan itu semua, itu memang harus butuh solusi jangka panjang, solusi jangka pendek dalam rangka untuk bisa menyelesaikan persoalan politik uang ini sebagai ancaman demokrasi kita ke depan, ya. Ya Pak. Nah, tadi yang seperti yang sudah Bapak jelaskan, apakah ada hubungan nantinya Pak, ketika dilakukannya politik uang ini bakalan ada pengaruh terhadap pemimpin yang terpilih nantinya Pak untuk tindakan koruptif? Ya, Pak? tentu saja. Itu tadi kaitan bagaimana proses calon pemimpin ini di proses penyelenggaraan pemilu ini, mulai dari proses pencalonan yang butuh biaya besar bagi seorang kandidat kepala daerah, misalnya calon kepala daerah, kemudian kos politik untuk berkampanye ya, kemudian sampai yang berperilaku koruptif tadi, pelaku untuk memberi suara ya, politik uang tadi ya, sampai kemudian pembiayaan yang lain. Saya kira itu butuh modal besar, modal yang sangat besar ya. Bayangkan mungkin sebagian orang menilai kalau untuk level kabupaten kota itu kalau tidak punya uang 50 M jangan harap bisa menang, kira-kira begitu kan. Nah, bayangkan siapa yang punya uang sebesar itu, ya kan. Nah, artinya kan ada kaitan-kaitan tadi soal kompensasi ketika kandidat mau mencalonkan, nanti mencari bohir-bohir untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran keuangan tadi ya, untuk dana kampanye dan sebagainya. Nah, kemudian disitulah nanti kemudian ada semacam konsesi ya kan, dari kandidat dengan pemilik modal ya kan, kemudian perjanjian-perjanjian hitam di sana ya kan, soal proyek nanti ke depan, dan ini kemudian menjadi problematik yang kemudian pada akhirnya ya kandidat akan berpikir bagaimana untuk mengembalikan modal uang yang sebesar tadi yang dipakai ya kan, sehingga berpikirlah untuk kemudian berperilaku koruptif ya kan. Jadi jangan heran calon-calon kepala daerah ini kalau nanti kemudian jadi ya untuk berpikir mereka mengembalikan uang itu dari mana, ya kan, tentu nanti akan berperilaku koruptif ya kan, proyek-proyek ya kan, lain-lain sebagainya tentu akan tidak tidak sesuai yang diharapkan publik nanti ke depan ya kan. Nah, mestinya proyek ini bisa terbangun dengan anggaran yang maksimal, kemudian nanti karena gara-gara dikorupsi sehingga kan hasilnya tidak baik ya kan, tidak maksimal juga. Nah, itulah kenapa kemudian kita harus sama-sama memikirkan masyarakat ya, penyelenggara semuanya harus berpikir bahwa sumber dari segala sumber korupsi itu sebetulnya dimulai dari proses rekrutmen, proses pemilihan ya kepala daerah ini. Nah, jadi tentu pemilih harus berpikir cerdas untuk memilih calon-calon kepala daerah itu ya dengan dengan betul-betul dengan hati nurani yang jernih ya, dengan cara-cara yang bisa melihat record calonnya, kemudian visi misi dan program kerja ke depannya. Tentu satu hal yang paling penting adalah jangan sampai nanti yang kemudian teman-teman pemilih kita ke TPS itu atas dasar pembelian amplop tadi ya kan, suara ya. Nah, pembelian suara ya. Nah, Bapak kan merupakan salah satu anggota Bawaslu tahun 2018 dan 2023 ya Pak. Nah, untuk dari Bawaslu sendiri, apakah sejauh ini sudah melaksanakan kerja efektif dalam melakukan tindakan memberantas money politik ini Pak? Ya, kalau saya bicara pengalaman, mungkin sahabat-sahabat dari ilmu pemerintahan juga saya kira bisa melihat lah ya, atau menilai selama ini bagaimana kinerja dari teman-teman Bawaslu. Sebetulnya
Bawaslu itu sudah bekerja dengan maksimal ya, soal bagaimana kemudian melakukan pengawasan ya, kemudian pencegahan, kemudian penindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Tetapi memang masyarakat kita masih banyak yang berpikir seolah-olah penyelenggara, pengawas pemilu itu belum bekerja maksimal. Ya, buktinya misalnya soal pelanggaran-pelanggaran politik uang ini banyak yang belum terungkap, kira-kira begitu. Padahal sebetulnya ini berkaitan dengan partisipasi daripada publik atau masyarakat itu sendiri. Mau tidak dia mau melaporkan ya, menyampaikan informasi-informasi kalau ditemukan dugaan pelanggaran, ya kan? Nah, sementara kita kalau bicara pengalaman saya dulu, yang mau melaporkan secara resmi dugaan pelanggaran ke Bawaslu itu memang jarang kita, bahkan boleh kata tidak ada dari masyarakat murni ya. Jadi yang ada itu pasti yang dari masyarakat yang berkaitan dengan seperti tim sukses yang punya kepentingan langsung terhadap ajang pemilihan itu sendiri. Jadi masyarakat, komunitas, teman-teman mahasiswa misalnya itu jarang sekali yang mau datang ke Bawaslu melaporkan terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran tersebut, termasuk politik uang. Karena memang politik uang ini saya sampaikan tadi, ibarat orang buang angin, wujudnya itu sulit untuk bisa kita buktikan, gitu. Iya, bisa kita lihat, tetapi kan baunya kemana-mana, ya kan? Nah, itu soal orang mau melaporkan itu susah ya, nggak mau. Jadi partisipasi itu sebetulnya bukan partisipasi sebatas mau dia ke TPS mau menggunakan hak pilihnya, tetapi partisipasi terhadap mau dia menyampaikan informasi ataupun laporan secara resmi terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Nah, itu yang hari ini kelemahan kita di situ. Jadi jangan sebetulnya tidak juga kesalahan atau kekurangan itu ada di Bawaslu ya, tapi memang dari publik masyarakat sendiri pun juga masih rendah tingkat partisipasinya secara langsung, secara aktif mau melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran. Karena apa? Bawaslu ini sendiri kan juga secara strukturnya itu kan jumlahnya tidak banyak ya. Kalau di pusat itu ada 5 orang ya, kemudian di provinsi itu 5 orang, kemudian di kabupaten kota itu 3, ada yang 3, ada yang 5. Kemudian di kecamatan itu ada 3 ya, di desa itu 1. Nah, kemudian di TPS itu 1. Jadi secara kuantitas memang tidak memungkinkan untuk bisa mengawasi seluruh peserta pemilu ataupun publik yang sebanyak itu. Bayangkan kalau misalnya satu desa itu yang cukup luas ya, mata pilihnya yang banyak, geografisnya yang luas misalnya, kemudian pengawasnya cuma ada 1 ya kan, artinya kan tidak bisa berjalan pengawasan yang efektif, yang maksimal kalau cuma mengandalkan pengawas pemilu secara formal. Artinya itu butuh partisipasi masyarakat secara luas untuk mau mengawal proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Ya kan, nah itulah butuh kita teman-teman mahasiswa ya, komunitas-komunitas yang lain yang mau ikut mengawal proses pilkada ini berlangsung kontestasi yang jujur, yang adil ya kan. Nah, sehingga peran-peran semua stakeholder juga ya, peran semua kelompok-kelompok masyarakat yang ada untuk bisa sama-sama mengawasi ya, dan yang paling penting mau melaporkan ya, menyampaikan informasi dugaan-dugaan pelanggaran itu kepada Bawaslu ya kan. Karena begini, kalau sebetulnya kalau kita melihat di sanksi ya, sanksi pidana pilkada itu beda dengan pemilu ya. Kalau politik uang di pemilu sanksinya itu cuma sekedar yang bisa dipidana itu cuma pemberi ya kan. Nah, jadi kalau di pilkada itu bisa pemberi dan penerimanya. Jadi yang menerima juga bisa dipidana. Jadi memang sulit untuk bisa, kalau ketika orang mau menerima amplop kemudian dia mau melaporkan kan lucu akhirnya kan. Jadi kan tidak mungkin orang bisa yang menerima juga melaporkan, karena dia bisa juga nanti dipidana. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi saya kira boleh menerima, cuman bukan menerima kemudian dimasuk ke dalam kantong, enggak, tapi menerima langsung lapor ke petugas pengawal. Untuk menjadi bukti ya? Sebagai bukti. Nah, jadi memang itu tadi ya, kalau kita bicara pembuktian ini tadi, itu memang sulit kalau politik uang ini, karena di regulasinya itu ada yang berpikir atau menilai, mempengaruhi itu, artinya dia harus milih dulu ke TPS, ke bilik suara, baru bisa dimaknai dia bisa mempengaruhi pilihan. Jadi kalau belum sampai ke TPS,
kemudian dia diberi uang misalnya, itu belum bisa, pembuktiannya belum bisa juga dimaknai dia terbukti bisa menerima uang tadi, karena normalnya itu berbunyi seperti itu ya, memberikan uang atau materi lainnya yang dapat mempengaruhi pilihan atau menentukan pilihan atau tidak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan, ya kan. Nah, saya kira begitu. Jadi ada juga yang menilai seperti itu. Jadi itulah kelemahan ataupun kendala-kendala dalam pembuktian dalam kasus politik uang itu. Ya. Nah, itu. Karena penerimanya pun khawatir mereka akan terkena ya Pak. Iya, makanya kemudian di undang-undang pilkada ini satu sisi memang ada positifnya, satu sisi ada negatifnya. Ya, kalau positifnya itu kalau kita bicara tentang sanksi ya, sanksi itu sebetulnya kalau untuk biar ada efek jerah, tentu semuanya harus diberi sanksi. Jadi orang yang memberi, orang yang menerima juga. Sebagaimana kalau kita merujuk ke konsep Islam misalnya di agama, kan orang yang menyogok atau yang menyuap, yang disuap itu kan juga menerima sogok menyogok, yang menyogok disogok itu kan punya ancaman sanksi hukuman, ya kan. Nah, sama berarti saya kira kalau kita ke kasus, ke regulasi tentang pilkada ini, jadi yang memberi, yang menerima juga bisa dipidana. Tetapi sisi negatifnya, yang mau menerima ini kan susah untuk dia mau bersuara, ya kan, mau menyampaikan informasi tersebut, yaitu. Hingga saat ini pun masih menjadi rahasia umum money politik ini ya Pak ya? Iya, semuanya, bahkan mohon maaf, hampir di seluruh masyarakat kita jangan-jangan menjadi pelaku dari politik uang, baik itu pelaku sebagai penyebarnya, ikut andil dalam menyebarkan politik uang ini, ataupun pelaku sebagai penerima. Ya kan. Jadi walaupun cuman kan ini yang kita butuh sebetulnya sosialisasi yang masif ya, menyadarkan semua pemilih kita, termasuk anak-anak muda, teman-teman mahasiswa yang masih punya integritas yang baik ya, yang masih punya nalar politik yang baik, untuk sama-sama mencerdaskan pemilih masyarakat kita semua untuk tidak mau terlibat dalam praktik-praktik kejahatan politik uang ini. Apakah ada kecenderungan penyelenggara pilkada tidak berani Pak mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku money politik ini Pak? Ya sebetulnya itu relatif lah ya, kalau kita menilai soal keberanian, tidak berani ya kan, bagi teman-teman penyelenggara, dalam hal ini Bawaslu dalam menindak. Jadi memang kenapa kasusnya itu agak minim sekali ya, yang menguap ya, yang naik, itu lagi-lagi yang saya sampaikan tadi soal memang kasusnya itu sendiri tidak mencuat ya kan, tidak ada yang mau melapor ya, tidak ada juga yang menyampaikan informasi itu, sekalipun ada nanti kemudian sulit untuk pembuktian misalnya ya kan, karena semuanya proses di soal tindak pidana pemilu itu diproses di Gakumdu namanya ya. Jadi itu penegakan hukum terpadu yang di dalamnya itu ada kejaksaan, ada kepolisian, dan ada teman-teman pengawas pemilu atau Bawaslu ya kan. Jadi memutuskan tindakan kasus itu bisa naik atau tidak di penyidikan itu semuanya terlibat dari 3 unsur lembaga ini ya. Jadi bukan Bawaslu sendiri yang ada di dalamnya, jadi berperan juga di dalamnya kepolisian dan juga kejaksaan ya kan. Jadi tidak mudah juga untuk kemudian bisa kemudian ada misalnya ada kasus naik, kemudian hasil penelusuran, hasil kajian kemudian tidak naik misalnya kasusnya, itu bukan soal karena Bawaslu tidak berani, tidak, karena memang dalam proses pembuktian itu sendiri memang harus jelas ya kan, harus memenuhi unsur-unsur pelanggaran itu sendiri, unsur-unsur dari pasalnya misalnya kan, karena mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya harus merujuk ke pasal tindak pidana itu sendiri. Kalau unsur-unsur pasalnya tidak terpenuhi,
ya tidak mungkin untuk bisa naik, ya kan? Nah, tentu teman-teman kepolisian, kejaksaan tidak mau menerima. Jadi harus kesepakatan 3 lembaga ini yang kemudian baru bisa di kasus itu naik, ya kan? Untuk diproses ke ke proses selanjutnya, ya kan? Itu. Bahkan saat ini saya contohkan di daerah saya sendiri Pak, itu masyarakatnya cenderung enggan memahami visi misi dari paslon Pak, baik itu dari paslon pada pemilihan pilkada ataupun legislatif, itu mereka enggan, malah mereka memilih untuk nanti siapa yang memberikan saya uang katanya Pak, itu yang bakal saya pilih Pak. Ini mindset masyarakat yang seperti ini yang sepertinya harus kita ubah ya Pak. Ya, itulah yang saya katakan tadi, bahwa hari ini hampir seluruh pemilih kita, walaupun memang masih ada yang masih dalam posisi yang benar, ya, melihat secara jernih, ya kan, dampak-dampak dari perilaku politik uang ini. Tapi memang politik uang ini perilakunya sudah sampai ke anak-anak muda, ya. Padahal kita berharap anak-anak muda, teman-teman mahasiswa itu punya masih kita menilai itu masih punya integritas, ya kan. Nah, tetapi kan ada juga teman-teman mahasiswa justru menjadi pelaku, ya kan, pelaku dan tanda kutip tim sukses yang kemudian menjadi tim yang menjalankan tindakan politik uang itu sendiri, ya kan. Nah, itulah butuh kita hari ini ke depan, pemilih kita itu harus pemilih yang cerdas, dan mestinya itu diawali dari teman-teman mahasiswa, ya, bisa menularkan bagaimana cara-cara memilih calon pemimpin, ya kan? Harus melihat record, visi misi, ya, program kerjanya seperti apa, kemudian figurnya seperti apa, ya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi bukan hanya ke TPS karena ada amplopnya, kemudian memilih karena ada iming-iming materi ataupun uang dalam bentuk lainnya misalnya. Nah, itu saya kira perlu penyadaran bagi semua semua kalangan dari masyarakat, termasuk anak-anak muda. Kalau yang tua-tua, saya kira memang harus susah untuk kita yang harapan kita ke depan itu harus dipotong generasi ini. Anak-anak muda harus menjadi lokomotif perubahan bagi pelaksanaan pilkada ataupun pemilu, dengan pilkada atau pemilu yang lebih berintegritas ke depannya. Dan kita berharap sebetulnya penyelenggara juga demikian, ya, kemudian pesertanya juga harus peserta yang berpikir bagaimana sebetulnya jangan berpikir untuk menang saja, tetapi juga prosesnya juga harus mengikuti ketentuan atau peraturan yang ada, ya kan. Sehingga harapan kita ke depan dari lahirnya pilkada itu lahir pemimpin yang amanah, yang tidak berpengaruh terhadap janji-janji politiknya yang kemudian harus mengembalikan modal besar tadi, ya kan, karena dia membeli suara, ya kan. Nah, itu saya kira biar dia bekerja dengan baik, memikirkan daerahnya tanpa ada ikatan-ikatan kompensasi janji-janji yang kemudian harus mengembalikan uang untuk pencalonan tadi, ya kan, itu. Ya Pak, dari pengalaman yang sebelumnya ini pun sudah marak mengenai money politik ini ya Pak ya. Nah, menjelang pilkada 2024 ini seberapa besar kira-kira potensi praktik money politik yang akan terjadi pada pilkada tahun 2024 ini Pak? Ya, kalau kita melihat yang paling teranyar lah ya, 2024 pemilu kemarin, mungkin teman-teman bisa melihat lah bagaimana masifnya praktek politik uang yang dijalankan oleh masing-masing calon legislatif, ya kan. Bahkan sebagian pihak itu menilai pemilu 2024 itu adalah pemilu yang paling brutal, ya, paling brutal dalam konteks politik uangnya, ya kan. Nah, tetapi kita jadi sebetulnya potensi di pilkada 2024 ini juga saya kira masih besar, ya, potensi itu terjadi, ya kan. Karena kedua belah pihak, baik itu peserta pemilunya, pilkadanya, maupun pemilihnya, itu masing-masing berpikir bagaimana yang satu untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin dengan melalui iming-iming pemberian uang ataupun barang, ya kan. Kemudian masyarakat kita menunggu, bahkan sebagian itu meminta, ya. Maka kalau mau ditanya mau milih siapa misalnya, itu tergantung ketergantungan yang memberikan uang, ya. Siapa yang ngasih amplop dulu, berapa kira-kira gitu kan. Nah, inilah sebetulnya problem kita hari ini,
problem yang sudah sangat sangat problematik ya, sehingga itu tadi solusi efektif ini untuk menyelesaikan persoalan politik uang ini dalam pilkada itu memang tidak mudah ya kan, karena terkesan juga menilai kita ini politik uang sudah menjadi budaya ya, budaya dalam praktek-praktek pemilu maupun pilkada. Nah, jadi memang potensi itu saya kira besar, tetapi kita sebetulnya mulai dari kita sendirilah. Kalau kita mau merubah bagaimana demokrasi kita ke depan lebih baik, ya kan, tentu harus dimulai dari kita sendiri. Bagaimana kita memilih itu memang betul-betul berdasarkan hati nurani, berdasarkan kajian pribadi kita yang melihat dan rekod calon, visi misi dan programnya, kemudian kita menularkan ajak keluarga kita, ya kan, ajak keluarga kita ya, orang tua bahkan kita sampaikan, kalau bila perlu kita bukan menasehati ya, tapi saya mengingatkan kira-kira begitu kan. Kemudian ajak teman-teman dekat kita ya, kalau kita punya komunitas ya, komunitas kita gerakkan ya, memberikan peran pendidikan ya, pencerdasan politik terhadap masyarakat. Nah, jadi itu tadi mulai dari yang kecil, mulai dari diri kita sendiri, baru kemudian kita menyebar ke yang lain yang lebih luas. Nah, sehingga harapan-harapan kita ke depan demokrasi kita lebih sehat, lebih baik, itu harus dimulai. Kalaupun kita berpikir itu tadi perilaku koruptif yang ada di negeri ini, kalau kita mau tahu justru sebetulnya dimulai dari pilkada ini, dimulai dari memilih pemimpin ini. Karena kalau prosesnya memilih pemimpin ini sudah tidak benar, berperilaku korupsi, ya, koruptif, maka proses-proses ke depannya tidak heran kita bahwa eksekutif kita itu korupsi, kemudian di legislatif juga korupsi, di lembaga-lembaga negara yang lain juga berperilaku korupsi. Karena memang dimulai dari sini, karena hubungan relasi perilaku korupsi itu memang dimulai dari pemilihan kepala daerah maupun pileg ya, pemilihan legislatif itu. Bahkan saat ini pun perilaku money politik ini tidak hanya pada pilkada ataupun pileg ya Pak. Bahkan money politik ini sudah menyebar sampai pilkades Pak. Ya, jadi memang politik uang ya, itu apapun bentuknya dalam demokrasi itu kan kontestasi ya, pemilihan ya. Bagaimana memilih pemimpin, misalnya memilih dalam bentuk apapun, pilkada dia, pilkades dia, bahkan pemilihan yang kita khawatirkan itu pemilihan presiden mahasiswa misalnya, atau di kampus sekalipun misalnya, mohon maaf kalau pemilihan rektornya juga misalnya berperilaku sebagaimana politik praktis yang ada di pilkada maupun pemilu. Nah, ini kan jadi bagaimana kita berpikir bagaimana ini saking dalamnya rusaknya demokrasi kita. Ya, kita berharap dari kampus mestinya muncul nilai-nilai demokrasi yang baik itu ya mestinya, tetapi justru dari kampus justru menularkan perilaku koruptif ini ke daerah-daerah yang lebih luas ya. Nah, itu saya kira teman-teman tadi saya sampaikan ya, teman-teman mahasiswa, proses-proses pemilihan di kampus mestinya juga harus lebih bersih ya, jadi lebih mengedepankan nilai-nilai integritas ya. Jadi karena mereka calon-calon pemimpin ke depan yang akan mengisi pos-pos yang ada di legislatif maupun di eksekutif ya. Jadi dimulailah dari mahasiswa ya, dari teman-teman pemuda yang kemudian nanti bisa menularkan ke masyarakat yang lebih luas. Itu artinya selanjutnya kita menyadarkan dan membentuk mental-mental para pemilih ya Pak, para pemilih dan para calon yang akan dipilih agar tidak menerapkan money politik ini hingga menyebar kemana-mana yang membuat nantinya merugikan masyarakat juga Pak, ya. Seperti praktek koruptif ya Pak. Ya. Selanjutnya bagaimana cara membentuk mental masyarakat agar pemilih ini menjadi rasional dan tidak mudah diiming-imingi money politik? Ya, sebetulnya ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Artinya tentu kita harus melakukan penyadaran diri kita maupun orang lain tentu bahwa pemilu ataupun pilkada itu adalah ajang atau instrumen bagi pergantian kepemimpinan politik
evaluasi bagi kepemimpinan politik yang mestinya berjalan dengan berkualitas dan berintegritas. Jadi yang paling penting itu menurut saya adalah kesadaran dari kita sendiri bahwa pentingnya pemilu itu, pilkada itu untuk untuk kemajuan dan kesejahteraan daerah kita. Kemudian baru nanti kita tentu berpikir bagaimana proses-proses penyelenggaraan ini meningkatkan pemahaman kita ya terhadap proses-proses yang benar tadi, meningkatkan pemahaman kita terhadap penyelenggaraan pilkada maupun pemilu itu sendiri. Jadi harus tahu juga aturan main, kira begitu ya. Jadi kalau jangan-jangan saya melihat begini, ada juga kalau ada beberapa survei sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Jadi kenapa orang berperilaku politik uang itu? Ya kenapa alasan orang melakukan politik uang itu? Salah satunya paling tinggi angka itu di data itu hampir 59% ya, hampir 60% itu berpikir bahwa pemberian uang ataupun materi lainnya dalam bentuk politik uang tadi itu dianggap sebagai rezeki yang tidak baik untuk ditolak. Jadi kan ada masih menganggap itu rezeki, ya kan? Jadi kalau sudah itu dianggap rezeki, akhirnya kan orang ya mudah saja dia menerima, kan kira begitu ya, menerima ataupun dia sebagai pemberinya, ya kan? Jadi ini ya sebetulnya mindset ya, perspektif pemilih kita hari ini yang mestinya harus diluruskan, ya kan? Bahwa itu adalah sesuatu yang kejahatan ya dalam demokrasi, sesuatu yang tidak dibenarkan dalam regulasi, bahkan yang diancam sanksi dalam agama ya sebagai bentuk suap menyuap, ya kan, membeli suara. Nah, ya, saya kira itu pertama penyadaran terhadap pemilih ya kita semua, kemudian meningkatkan pemahaman kita terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pilkada, kemudian tentu membentengi kita semua dari perilaku-perilaku curang tadi sebagai bentuk kesalahan atau kejahatan yang tidak bisa kita tolerir, ya kan, sehingga jangan sampai nanti kita menganggap sesuatu yang biasa-biasa saja, padahal itu justru dapat merusak demokrasi, dapat merusak yang akan berimplikasi terhadap hasil pemilu, hasil pemimpin yang akan memimpin kita semua nanti. Saya kira itu ya. Oke, sobat pemerintahan, selanjutnya akan kita lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Halo sobat ilmu pemerintahan, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan diskusi kita pada episode kali ini. Tadi sudah dijelaskan beberapa hal dan bentuk-bentuk tentang money politik, dan dijelaskan bahwasanya kurangnya kesadaran kita semua pelaku money politik, baik itu pelaku calon ataupun itu masyarakat. Nah, adapun yang bisa kita lakukan sebagai pemilih cerdas untuk dapat melaporkan mungkin kiranya, ataupun syarat-syarat yang perlu dilengkapi mungkin akan dijelaskan oleh Bapak ya Pak ya. Ya, teman-teman sobat pemerintahan, kalau kita mau berpartisipasi aktif ya secara langsung, dan itu harapan kita semua, teman-teman mahasiswa ya, pemilih-pemilih pemuda, mau menyampaikan atau menginformasikan ya terkait dengan dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi. Jadi teman-teman bisa, memang syarat-syarat mau melapor secara resmi itu memang harus, yang bisa diterima itu harus memenuhi syarat formil dan material. Ya, syarat formil itu misalnya soal identitas pelaku ya, kemudian pelapornya siapa ya, kemudian tidak melebihi 7 hari sejak peristiwa itu ditemukan atau dilaporkan, kira gitu kan. Kemudian syarat materialnya misalnya ada uraian kejadiannya ya, kemudian bukti ya. Jadi saya kira itu penting untuk dilengkapi dalam bentuk bukti dokumentasi, foto maupun video, ya kan. Nah, itu bisa disampaikan langsung ke Bawaslu yang terdekat, langsung ke Bawaslu Kabupaten Kota maupun nanti ke kecamatan misalnya, kan. Itu bisa nanti kemudian diterima oleh teman-teman pengawas pemilu, kemudian nanti diproses. Kalau nanti dia lengkap syarat formal materialnya, nanti bisa dilanjut untuk diproses teman-teman
pengawas pemilu. Tapi kalau belum lengkap, biasanya nanti dikembalikan untuk dilengkapi, ya kan? Nah, itu yang penting sebetulnya adalah mau ikut, ya, sudah ada keinginan untuk berpartisipasi, berperan dalam mengawal proses pemilu ataupun pilkada. Nah, kalaupun nanti kesulitan, misalnya, kan memang kebanyakan kita itu malas ya mau ke kantor Bawaslu, ya, mau menyampaikan, kemudian nanti pasti dipanggil untuk diminta keterangan, ya kan? Minimal informasi. Jadi kalau menyampaikan informasi itu nanti bagi teman-teman pengawas pemilu itu dijadikan sebagai informasi awal yang kemudian mereka berkewajiban untuk menelusuri, ya, atau melakukan investigasi. Nah, minimal ada informasi tadi, ya, disampaikan melalui secara langsung maupun tidak langsung melalui online, misalnya bisa juga ke website ataupun ke email misalnya kan, atau telepon langsung misalnya. Nah, itu nanti akan ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu, dilakukan penelusuran. Nah, paling tidak itu menjadi peran dari teman-teman mahasiswa, ya kan, nah, sebagai wujud dari kepedulian terhadap keberlangsungan demokrasi kita melalui pilkada di 2024 ini. Jadi apalagi teman-teman di ilmu politik atau ilmu pemerintahan, dengan saya kira ini penting sekali momentum bagi teman-teman mahasiswa ikut terlibat secara langsung, bisa menjadi pemantau pemilu misalnya kan, bisa menjadi pengawas ikut berpartisipasi mengawasi, ya. Nah, saya kira itu penting bagi teman-teman, biar kelihatan, ya, sebagai wujud konkret, sebagai kita memperhatikan atau ikut berperan dalam menjaga integritas dari pilkada kita di 2024 ini. Baiklah Sobat Ilmu Pemerintahan, tidak terasa 30 menit sudah kita lalui. Mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement terlebih dahulu Bapak? Ya, terima kasih sobat-sobat ilmu pemerintahan. Pesan saya untuk kita semua, mari kita sama menjaga konsentrasi dalam pilkada 2024 ini dengan memastikan proses penyelenggaraan pilkada ini secara demokratis, secara jujur dan adil, ya. Kemudian azas-azas penyelenggaraan pemilu pilkada itu kita pastikan bisa berjalan dengan baik, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Kemudian tentu peran aktif dari teman-teman mahasiswa sangat dibutuhkan untuk berpartisipasi secara langsung, baik itu datang ke TPS yang sudah memenuhi syarat menggunakan hak pilih, maupun berpartisipasi untuk menyampaikan informasi dan laporan secara resmi terhadap dugaan-dugaan pelanggaran pemilu. Bagi saya kira untuk mengingatkan teman-teman semua bahwa demokrasi kita ke depan itu tergantung bagaimana teman-teman hari ini ikut menjaga proses demokratisasi melalui pilkada ini, sehingga ke depan demokrasi kita bisa lebih bermanfaat bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat atau masyarakat secara umum, khususnya di Provinsi Jambi. Terima kasih. Demikianlah closing statement dari Bapak Yasril. Politik uang adalah ancaman nyata bagi demokrasi kita ke depan. Untuk itu, semoga kita ke depan dapat menjadi pemilih yang cerdas dan jujur. Saya Rizky Utami. Demikian episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.